Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 890-892. Beraninya kamu, teriak Geluo, suaranya bergetar ke segala arah. Dia bahkan menyemprotkan aliran tipis esensi dari mulutnya dengan niat membunuh. Namun, semuanya dihadang oleh Bai Fangqi. Saya baru saja membunuh cukup banyak petani dari keluarga Sekte Zongjiang. Apa maksud keluarga Ge Anda di antara mereka? Jika perusahaan saya berani melawan, mengapa saya tidak berani membunuh mereka? Aku akan membunuhmu juga, kata Lin Yan. Suara ini nyaring dan kuat, membuat kehampaan bergetar. Terutama mata Lin Yan, pada saat ini, begitu gelap dan dalam, seolah-olah berisi bintang-bintang di langit dan bumi, seperti alam semesta prasejarah, dan niat membunuh yang terpancar darinya sangatlah mengejutkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Yan bergerak dan berjalan langsung menuju para penggarap keluarga Ge. Lin Yan sudah tidak asing lagi dengan praktisi di keluarga ini. Dari tanda di pakaian mereka, Lin Yan tahu bahwa mereka berasal dari keluarga yang sama dengan Ge Shen, yang pergi untuk memprovokasi persatuan alkemis di kota Siling. Hanya saja Ge Chen dan Ge Jing, putri surga yang mereka banggakan, seperti yang mereka katakan, tidak ada di sini. Namun, bahkan di sini, Lin Yan masih membunuh. Pada kondisinya saat ini, dia tidak dapat mendobrak tembok itu dan melintasi negara bagian untuk membunuh praktisi di kondisi pencerahan. Namun, sangat mudah bagi Lin Yan untuk membunuh orang-orang dari keluarga Ge ini. Hentikan dia, teriak Gro. Desir, desir. Dalam sekejap, praktisi dari berbagai kekuatan mengambil tindakan. Siapapun yang menghalangiku akan mati, teriak Lin Yan, dan pedang kuno Taixuan juga muncul di tangannya. Pedang kuno Taixuan hari ini bahkan lebih luar biasa. Pedang itu telah dipadatkan oleh Lin Yan menggunakan emas es, dan jiwa pedang telah berkembang lebih kuat. Meski belum mencapai level semi-trailer, tapi itu telah mencapai level senjata abadi kelas 9. Di sisi lain, Lin Yan sedang memegang pagoda. Pada saat ini, identitasnya telah terungkap, dan pesona Tao di pagoda telah benar-benar hilang, memperlihatkan tubuh aslinya. Api di menara berkobar, dan api suci abadi emas meledak dan berubah menjadi naga api, secara langsung mengubah bagian depan menjadi lautan api. Semua pembudidaya yang mengambil tindakan berubah menjadi abu. Mendesis. Melihat hal tersebut, banyak orang yang kaget. Itu sangat kuat, bahkan Ming Yang pun tidak bisa menandinginya. Dia pernah dilukai oleh Geluo sebelumnya, dan kekuatan spiritual serta kekuatan jiwanya hampir habis, tapi dia masih sangat berani. Petik 2. Dan kulit Ming Yang pucat pasi. Apakah ada pemuda di daerah ini? Berapa banyak anak muda yang dapat mencapai prestasi seperti itu dengan berjuang sendirian selama 100 napas melawan seorang praktisi pada pencerahan tingkat pertama? Berdasarkan hal ini saja, Lin Yan pantas menyandang gelar jenius. Energi pedang meraung selama 9 hari, dan api memenuhi segala arah. Sebuah menara runtuh seolah-olah dunia akan hancur. Kekuatan Lin Yan begitu mengejutkan sehingga semua orang yang mencoba menghentikannya mati. Ada lebih banyak praktisi yang mengambil tindakan. Zongjiang selalu menjadi penguasa alam spiritual, dan mereka tidak ingin orang sekuat itu muncul di wilayah lain. Dan karena perseteruan telah terjadi, maka harus dihentikan sejak awal. Namun kali ini, Miao Han kembali mengambil tindakan. Menghadapi Geluo, dia tidak berdaya, tapi dia tidak takut pada orang-orang ini. Rambut panjangnya berkibar, dan aura Miao Han sangat misterius. Kekuatan spiritualnya meledak, membuat orang-orang berseru. Saya tidak menyangka peri Miao Han mencapai alam abadi. Peri Miao Han sudah mengambil tindakan, tunggu apa lagi? Penindasan terhadap Jiang sudah keterlaluan, dan orang lain sudah menyerbu masuk.
Kita harus berjuang di jalan berdarah bersamanya. Setelah kata-kata itu jatuh, para penggarap dari Sijiang juga bergegas pergi. Dengan orang-orang ini mengambil tindakan, Lin Yan tidak bisa lagi menghentikannya, dan langsung masuk, langsung tiba di depan para penggarap keluarga Ge. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan di alam pencerahan? Seorang lelaki tua dari keluarga Ge mencibir, mengeluarkan senjata Tao, dan langsung berubah menjadi binatang buas. Apakah ini binatang Tao? Petik 2. Mereka memurnikan binatang Tao dan memadatkan kekuatan dan jiwanya menjadi senjata Tao. Banyak orang bermata tajam melihatnya dan berkata. Lin Yan mengerutkan kening, lalu menyingkirkan pagoda dan mengeluarkan kuali virtual berpola naga. Boom! Kuali itu meraung, dan binatang itu tiba-tiba bergetar. Adegan ini sangat diperhatikan oleh Lin Yan naga kuno itu. Sudah dipenuhi dengan energi naga, meskipun itu hanya jejak energi naga yang tidak dapat dideteksi oleh alam pencerahan. Ini mengejutkan binatang Dao itu. Ketika binatang Dao itu berhenti, Lin Yan mengayunkan pedangnya dan semuanya praktisi dari keluarga Ge terbunuh. Senjatanya mungkin luar biasa, tapi sayangnya, kamu hanyalah makhluk abadi. Lin Yan berbicara kepada lelaki tua berkepala manusia yang jatuh ke tanah. Jika dia benar-benar mencapai titik itu dan mengaktifkan senjata Dao, binatang Dao itu mungkin tidak akan mandek di bawah energi naga. Kamu, Geluo menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri dan sangat marah. Orang-orang dari keluarga Ge sebenarnya dibunuh oleh Lin Yan. Pada saat ini, dia memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba melambaikan tangannya, ingin mengaktifkan senjata Dao dan membiarkan binatang Dao itu membunuh Lin Yan. Saat dia melambai, senjata Tao juga berdengung. Semua peralatan Tao mengandung pola Tao dan makna Tao. Selain itu, senjata Tao ini telah dikembangkan oleh keluarga Ge adalah orang dari keluarga Ge dapat merasakannya, dan bahkan dapat mengaktifkannya. Namun, saat artefak itu terbang, sebuah kuali besar tiba-tiba jatuh. Kemudian, dia langsung menutupi instrumen di dalamnya kuali. Setelah menutupinya, instrumen itu menghantam dinding bagian dalam kuali dengan keras, tetapi Lin Yan tiba-tiba menutup kuali. Sepertinya hubungan antara Nageluo dan senjata Dao terputus, dan senjata Dao sebenarnya tetap sendiri. Kamu, Geluo memarahinya lagi, menatap pola naga. Ding, meskipun kuali ini bukan senjata Tao, bahannya sangat luar biasa, bukan? Memblokir hubungan antara dia dan alat Tao. Wow, tepat ketika dia sedang marah, Lin Yan telah memasang pola naga. Suding dimasukkan ke dalam uji suanyu tidak cukup untuk menebus luka di tubuhku. Suatu hari nanti, aku akan memenggal kepalamu. Menatap Geluo, Lin Yan berteriak. Pada saat ini, wajah Geluo menjadi gelap. Banyak orang bahkan gemetar dalam hati. Gelar orang gila nomor 1 pasti miliknya, tetapi di tingkat Raja Abadi, beraninya dia melakukan ini di depan wajahnya. Berbicara kepada seorang kultivator di alam pencerahan. Ketika semua orang menghela nafas, Lin Yan bergegas pergi bersama Miao Han dan yang lainnya lagi. Lin Yan sangat berani sehingga bahkan Ming Yang dan Bei Yang tidak bisa menyurutkan semangatnya. Jika aku bertarung melawannya, dia pasti bisa membunuh dia. Melihat Lin Yan dan yang lainnya menerobos dan menuju ke kedalaman reruntuhan kuno, Bei Yang berteriak dengan matahari di atas kepalanya. Jika bukan karena para pembudidaya Zongjiang di sini untuk melindungimu, kamu akan berubah menjadi jiwa yang mati di kakiku. Namun, saat dia selesai berbicara, suara Lin Yan datang dari kejauhan. Suara di kejauhan ini membuat gigi Bei Yang bergemeletuk. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Dia adalah adik laki-laki Bei Chen. Dia juga seorang murid Xuan Bei Daoshan.
Saat dia terbangun dengan fisik ini, dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa dalam kehidupan ini. Ia telah bertarung berkali-kali, namun tidak pernah dikalahkan kecuali oleh saudaranya Bei Yang, seorang jenius yang mampu bersaing dengan langit dan bumi. Saat dia ada seperti ini, hari ini, seseorang benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika kita bertemu lagi suatu hari nanti, aku akan membunuhmu untuk membuktikan namaku. Kata Bei Yang dalam hati sambil menatap punggung Lin Yan. Suara mendesing. Ketika Lin Yan dan yang lainnya menghilang tanpa jejak, Bai Fangqi memandang orang kuat di alam pencerahan dan klan Qiyu dan mengungsi satu demi satu. Mereka ingin pergi, tetapi Lu Chen dan Ge Luo tidak dapat menghentikan mereka. Kami berdua berada di alam pencerahan, dan kami tahu bahwa memaksa seseorang untuk menghentikannya hanya akan merugikan kedua belah pihak. Setelah Bai Fangqi dan yang lainnya juga pergi ke kedalaman reruntuhan kuno, ekspresi Lu Chen memadat, dan kemudian dia berkata, jaga tempat ini, cobalah untuk mencegah masuknya pembudidaya dari wilayah lain, dan pada saat yang sama memblokir berita dan jangan-jangan sebarkan ke wilayah tengah, kalau tidak biarkan kekuatan yang lebih kuat masuk. Ya, Lu Chen adalah yang paling kuat di sini dan memiliki latar belakang yang paling luar biasa. Oleh karena itu, setiap orang hanya menghormati perintahnya. Pada saat yang sama, apakah kamu ingat seperti apa rupa orang itu? Jika kamu masuk, kamu akan membunuh siapapun yang kamu temui. Mata Lu Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Bagi mereka, ini sungguh memalukan. Mereka bekerja keras mengusir para penggarap dari daerah lain. Dia akan berhasil, tetapi diganggu oleh Lin Yan. Lin Yan bahkan membunuh begitu banyak orang. Ini sama saja dengan tamparan di wajah mereka. Dan niat membunuh Ge Luo bahkan lebih kuat lagi. Dia secara pribadi mengambil tindakan, tetapi dia tidak membunuh Lin Yan, dia bahkan membunuh anggota keluarga Ge dan mengambil salah satu senjata Tao keluarga Ge mereka. Dia berharap dia bisa merobek Lin Yan menjadi beberapa bagian. Ayo pergi, ayo masuk, kita tidak boleh membiarkan orang-orang itu berada di atas angin. Di saat yang sama, mereka juga tahu bahwa hal-hal di sini dapat disembunyikan untuk sementara waktu. Ketika berita di sini tersebar, maka kekuatan lain dari Zhongjiang akan datang lebih banyak, bukan? Mereka ingin menjarah semua harta karun di sini sebelum orang-orang kuat itu datang. Selain itu, ada orang yang lebih berkuasa yang secara diam-diam mengirimkan berita ini kembali ke sekte tersebut, sehingga orang-orang kuat dalam sekte tersebut dapat datang. Ketika orang-orang ini mengambil tindakan, Lin Yan telah tiba jauh di pegunungan. Reruntuhan kunonya sungguh luar biasa. Pegunungan di sini seolah membentang hingga ke kedalaman dunia. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin mencari di area ini, dia mungkin tidak akan berhasil meskipun butuh waktu 1 tahun. Namun reruntuhan kuno ini jelas tidak akan dibuka selama itu. Jadi dia langsung menuju ke tempat di mana cahaya dari kuil surga jatuh. Harta karun itulah yang paling dinantikan Lin Yan. Namun, jelas untuk sementara waktu dia tidak bisa sampai di sana. Saat ini, dia terpisah dari yang lain. Bahkan Miao Han tidak lagi berada di sisinya. Dia langsung mencari gua tersembunyi, mengumpulkan formasinya, dan kemudian menghela nafas lega. Tubuhnya penuh dengan bekas luka, dan ada retakan pada darah dan tulangnya. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya menjadi seorang kultivator di alam pencerahan. Tetapi jika para penggarap dari Zhongjiang benar-benar memblokir tempat ini, maka dia tidak bisa memasuki. Hanya ada satu pertarungan. Pada saat ini, dia menelan beberapa pil, dan kemudian melatih nafas esensi. Kekuatan kayu meledak, bertahan di dalam dan di sekitar tubuh Lin Yan. Lukanya terus pulih di bawah kekuatan ini. Pada saat yang sama, Lin Yan mengeluarkan tablet jiwa abadi. Saat monumen ini muncul,
kekuatan jiwa Lin Yan berdengung. Prasasti di atasnya luar biasa, dengan kekuatan untuk terus-menerus menghancurkan kekuatan jiwa Lin Yan. Lin Yan juga langsung menggunakan teknik jiwa surgawi untuk mulai berlatih. Dalam situasi ini, kekuatan jiwa Lin Yan secara bertahap tumbuh semakin kuat. Harus dikatakan bahwa monumen jiwa abadi ini adalah harta karun bagi para penggarap kekuatan jiwa. Jenis budidaya ini lebih dari 3 kali lebih cepat dari budidaya kekuatan jiwa Lin Yan sebelumnya. Suatu hari kemudian, terdengar suara mendengung. Kekuatan jiwa Lin Yan sangat cemerlang. Penghalang itu akhirnya rusak. Guru jiwa abadi kelas 4. Lin Yan diam-diam berkata, sekarang kekuatan jiwanya telah meledak lagi, bahkan lebih kuat lagi. Namun, setelah mencapai level ini, menggunakan monumen jiwa abadi untuk berlatih lagi, efek latihannya tidak sebaik sebelumnya, dan hanya bisa membuat Lin Yan berlatih 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Setelah kekuatan jiwa kuat, akan sulit bagi monumen jiwa abadi ini untuk mempromosikan budidaya. Bagaimanapun, monumen jiwa abadi hanyalah sebuah benda abadi. Setelah menyingkirkan monumen jiwa abadi, ekspresi Lin Yan memadat, semua luka di tubuhnya pulih, dan kemudian dia berjalan keluar gua. Jika dia terus berlatih di sini, Lin Yan khawatir orang-orang kuat itu akan menemukan tempat ini. Mereka bahkan lebih khawatir bahwa mereka akan mencapai kedalaman reruntuhan kuno selangkah lebih cepat dari jadwal. Memanggil, keluar dari gua, Lin Yan menuju ke kedalaman. Pada saat yang sama, mata perinya terbuka dan dia terus melihat sekeliling, mencoba menemukan buah Xuan Lei. Xiaoxi sekarang terluka dan memiliki banyak belenggu di darahnya. Hanya dengan memurnikan Taik Xuan Sangdan dia dapat pulih. Namun, ini hanyalah pemulihan sementara. Terlalu sulit bagi Lin Yan untuk menembus batasan garis keturunan. Area terlarang hidup dan mati sulit untuk dimasuki, dan obat kekaisaran tidak dapat ditemukan. Tidak apa-apa jika Ling Dao sadar kembali. Mungkin saja jika kita dapat menemukan mantan murid Tianzong. Tapi semuanya terlalu mendesak. Dia adalah kaisar agung di kehidupan sebelumnya, dan dia paling tahu apa yang akan terjadi jika pembatasan garis keturunan dipicu. Ling Qi tidak akan hidup lama lagi. Tapi semakin sering ini terjadi, mata Lin Yan semakin bertekad. Dia punya satu pilihan terakhir. Ini terkait dengan darahnya dan jiwa kaisar. Tapi ini hanya pilihan terakhir. Begitu jiwa kaisar meledak, Tianyu dan bawahannya mungkin akan merasakannya, bukan? Namun saat ini, matanya terfokus, melihat ke kejauhan. Dibukanya reruntuhan kuno membuat orang merasa benar-benar kembali ke zaman itu. Pasti ada banyak harta karun di dalamnya, bukan? Selain itu, cahaya yang jatuh dari istana surgawi mungkin merupakan sesuatu yang luar biasa, dan mungkin dapat mematahkan batasan garis keturunan Ling Qi. Oleh karena itu, kecepatan Lin Yan juga meningkat pesat. Saat dia menuju lebih dalam, pintu masuk ke reruntuhan kuno dipenuhi dengan kondensasi. Pada hari ini, terlalu banyak petani yang masuk. Namun para pembudidaya lain di Xinjiang Barat tidak seberuntung Sekte Suangang. Mereka bertempur beberapa kali dengan para pembudidaya di Xinjiang Tengah, dengan sungai darah mengalir, dan hanya sebagian dari mereka yang masuk. Dan saat ini, banyak orang jenius dari Tiongkok yang berdatangan. Ge Jing masuk seolah dia dijunjung tinggi oleh bintang-bintang. Ketika mereka mendengar apa yang terjadi kemarin, mereka sangat marah. Pemuda itu adalah orang yang membunuh keluarga Geku. Aku akan membunuh orang ini untukmu. Di samping Ge Jing, ada seorang pemuda. Dia sehitam air terjun, dan matanya seterang bintang. Dan dia adalah Qi Hao dari keluarga Qi di kota Zhongling. Keluarga Qi sangat luar biasa di kota Zhongling, dan Qi Hao bahkan dikenal sebagai seorang jenius langka di keluarga Qi. Tidak ada yang pernah melihatnya mengambil tindakan, tapi dia memiliki reputasi yang bagus.
Dikatakan bahwa tetua keluarga Qi yang berkuasa sangat sopan padanya. Ini sudah mewakili statusnya di keluarga Qi. Tidak ada yang tahu keadaannya sekarang, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Bukan hanya dia, para jenius lainnya juga sangat marah. Bagaimanapun, Lin Yan telah membunuh terlalu banyak orang, dan banyak dari mereka yang meninggal berasal dari kekuatan yang sama dengan mereka. Yang paling penting adalah Lin Yan menamparkan kejeniusan Sung Jiang dengan keras. Dia diblokir seperti itu, tapi Lin Yan berhasil menerobos. Jika hal ini menyebar kembali ke Xinjiang, apa yang akan dikatakan oleh kekuatan lain? Orang jenius seperti mereka datang ke sini, tapi mereka tidak bisa menghentikan atau membunuh pemuda tak dikenal. Orang ini harus mati. Para pemuda itu mengertakkan gigi lalu berkata, "Di dalam reruntuhan kuno, beberapa hari berlalu. Di sini, suasana kuno semakin kuat. Hal ini juga membuat tempat ini semakin misterius. Banyak pohon raksasa kuno bermunculan. Cabang-cabangnya lebih besar dari rumah, dan banyak terdapat dedaunan dengan pola dewa dan jimat abadi di atasnya. Segala sesuatu di sini sungguh menakjubkan. Beberapa praktisi bahkan menemukan tanda-tanda sekte kuno di reruntuhan. 50.000 tahun yang lalu, ada sebuah sekte bernama Qian Yuan Dazong. Kekuatan ini mengejutkan seluruh dunia spiritual selama ribuan tahun, tetapi akhirnya dimusnahkan dalam sejarah yang panjang. Buku-buku kuno mencatat bahwa sekte ini agung dan luas, dan para praktisi di dalamnya alam pencerahan biasa terlihat. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat mereka mendirikan sekte ada di sini. Tidak hanya itu, ada juga orang yang telah menemukan reruntuhan sebuah dinasti 80.000 tahun yang lalu, dan senjata kuno peninggalan dinasti tersebut. Meski berkarat dan memiliki tanda Dao, begitu lahir, niat membunuh ada di dalamnya langsung menembus yang abadi. Semakin dalam Anda pergi, semakin luar biasa. Dibandingkan dengan ini, beberapa orang telah menemukan pecahan artefak kuno dengan jejak Dao agung, yang dipegang oleh praktisi yang pernah menyadari alam Dao. Orang lain menemukan sebuah kereta kuno dengan bekas pedang dan lubang panah di sekujurnya, tetapi kereta itu belum terhapus setelah bertahun-tahun. Ketika kekuatan spiritual memenuhinya, suara pertempuran kuno memenuhi langit. Hal ini membuat banyak orang semakin takjub. Pada zaman dahulu, banyak sekali kekuatan yang mendirikan sekte dan mendirikan keluarga serta kerajaan di sini. Sangat disayangkan semuanya telah dimusnahkan oleh waktu. Tapi ini juga membuat orang berpikir secara mendalam. Pada periode itu, pertempuran itu mungkin sangat tragis, bukan? Jika tidak, mengapa sekte sekuat itu dihancurkan setelah diwarisi hanya selama 1000 tahun? Di era ini, hampir tidak ada perang besar, dan banyak sekte yang dapat diwariskan selama ribuan tahun. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh, anak muda itu, keluar dan lawan aku. Setelah mendengar suara ini, semua orang sudah terbiasa. Semua orang tahu bahwa inilah kejeniusan Sung Jiang yang menyerukan perang lagi. Lin Yanlah yang berteriak. Hanya saja orang-orang ini tidak mengetahui nama Lin Yan, jadi mereka terus memanggilnya, anak itu. Terkenal, melihat pemuda yang sedikit melayang di udara, banyak orang yang takjub. Di dalam reruntuhan kuno, energi spiritual terlalu kuat. Semakin dalam mereka pergi, semakin sulit bagi mereka untuk terbang. Fakta bahwa Ming yang mampu melayang di udara menunjukkan betapa luar biasa dia. Saya mendengar bahwa dia mengalami pertemuan aneh di reruntuhan kuno. Seseorang pernah melihatnya menusuk mayat kuno dengan pedang. Mayat itu adalah tulang belulang seorang praktisi di alam pencerahan. Ada pola Dao berbintik-bintik di atasnya. Meskipun orang tersebut sudah mati, mayat kuno itu memiliki kekuatan. Harta yang dijaga oleh mayat kuno itu juga diperolehnya. Bukan hanya dia, Bei yang juga luar biasa. Konon dia menemukan pecahan lonceng kuno.
Di pecahan itu terdapat hukum besar dari pembudidaya ras binatang. Lelah dalam hidupnya, Ge Jing dari keluarga Ge juga benar-benar jenius. Dia terlihat memegang kuali dan menghancurkan pegunungan kuno untuk mendapatkan ramuan kuno yang tertinggal selama 67.000 hingga 70.000 tahun, juga sangat kejam. Dia melihat binatang setengah langkah yang tercerahkan di sungai dan terjatuh oleh salah satu tombaknya. Suara-suara terdengar. Ini juga membuat semua orang menghela nafas. Ini semua jenius dari Tiongkok. Tidak jelas tanpa perbandingan, tetapi jika dibandingkan, terlalu banyak praktisi di Xinjiang yang terkejut, menggoyang. Pantas saja wilayah tengah telah menindas keempat wilayah tersebut sejak zaman kuno. Sebagai perbandingan, kejeniusan Xinjiang terlalu redup. Hanya Miaohan yang bertarung melawan tanda binatang purba dan menghancurkannya untuk mendapatkan cabang pohon kuno. Tidak peduli seberapa kuat mereka, bisakah mereka membandingkannya dengan Lin Yan? Mendengar nama ini, banyak orang pun tersenyum penuh arti. Para jenius ini memang luar biasa, tapi mereka tidak dipaksa oleh Lin Yan. Apa gunanya melawan tanda Dao dan tanda Dao? Itu semua adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh para penggarap alam pencerahan yang telah mati. Lin Yan berani menghadapi para penggarap alam pencerahan yang masih hidup, selamat, dan bahkan membunuh anggota keluarganya di depan mereka. Ini luar biasa, berdengung. Saat semua orang berdiskusi, sesosok tubuh tiba-tiba memasuki reruntuhan kuno. Saat ini, sebagian besar pembudidaya telah memasuki reruntuhan kuno. Tidak banyak orang lagi di sini. Terlebih lagi, ketika orang-orang kuat di Zhongjiang memasang segel, orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Kemunculan orang ini membuat beberapa praktisi Zhongjiang yang tinggal di sini mengerutkan kening. Karena pakaian ini sangat aneh. Jubah hitam menutupi seluruh tubuhnya, bahkan matanya pun tidak terlihat. Jika saat malam hari, dia tidak akan terlihat dengan mata telanjang. Kembalilah. Tempat ini tidak dapat diakses olehmu, kata seorang penggarap alam abadi. Tidak peduli pakaian apa yang dikenakan orang ini, praktisi di Zhongjiang masih berteriak keras. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur. Bang! Di bawah kekuatan tangan ini, Dewa Abadi dihancurkan di bawah dan tidak bisa bergerak. Kamu, tidak ada orang yang kuat di sini. Selama dia kuat dan telah menembus ke dalam reruntuhan kuno, Dewa Abadi ini adalah orang yang kuat kekuatan. Wow, lalu orang ini menerobos formasi dan masuk lebih dalam. Siapa orang ini? Mungkinkah dia dari Xinjiang Tengah? Tetapi pada saat ini, langkah kakinya tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia berkata, pemuda itu beberapa hari yang lalu, namanya Lin Yan. Penguasa istana Tiandian di kota Dongling. Lin Yan, kultivator berjubah hitam langsung ke dalamnya. Dia tidak masuk sama sekali, tapi sepertinya dia sangat menyadari pertempuran yang terjadi di sini beberapa hari yang lalu. Apa? Tapi Dewa Abadi dan yang lainnya tidak peduli bagaimana pihak lain mengetahuinya. Mereka tiba-tiba terkejut, dan kemudian ekspresi mereka berubah secara drastis. Pergi dan informasikan berita ini kepada pasukan lain. Petik 2. Ya, bang. Ketika pemuda itu pergi, wajah orang lain yang hadir tiba-tiba memerah dan tubuh mereka hancur. Dan di kejauhan, pria berjubah hitam itu tersenyum aneh. Dia tidak ingin orang-orang tahu dia ada di sini. Pada saat ini, pemuda itu juga menemukan sekte suatu hari kemudian. Kamu bilang pemuda itu adalah Lin Yan, siapa yang memberitahumu? Orang kuat dari sekte itu bertanya. Pemuda itu tiba-tiba berkata, ya. Petik 2. Bang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, meridian dan tulang di tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut darah. Ini, orang kuat dari sekte itu menjadi pucat saat dia melihat sekeliling.
tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Tetua, orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Ngomong-ngomong, aku akhirnya tahu identitas anak itu. Lin Yan. Aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia adalah pemuda yang keluar dari dunia bawah abadi, kan? Tapi lalu kenapa dia membunuh begitu banyak orang kuat dari dunia bawah abadi, keluarga sekte? Dia pasti akan mati. Sebarkan berita ini dan beritahu semua praktisi di Zhongjiang siapa musuh kita. Teriak sesepuh.